warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Farida, NIM 182200054, mata kuliah Hukum Pidana dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa asas yang belum dijelaskan dari video yang sebelumnya. Namun, sebelum kita menjelaskan beberapa asas tersebut, kita akan mengulas asas-asas yang telah diterangkan di video yang sebelumnya, di mana asas itu sendiri adalah jantung dari adanya hukum pidana itu sendiri, di mana di situ telah dijelaskan beberapa asas. Yang pertama ada asas teritorial, kemudian asas nasional aktif, kemudian asas nasional pasif, asas legalitas, asas transitoir, asas retroaktif, kemudian asas universal. Nah, di situ asas teritorial fokus pembahasannya itu kepada wilayahnya, yang mana telah dijelaskan dalam pasal 2 KUHP, dan di pasal 3 KUHP itu terdapat perluasan makna daripada asas teritorial ini sendiri. Nah, di pasal 3 itu jelaskan bahwasanya setiap orang yang menaiki pesawat atau kapal dari Indonesia ke negara yang lainnya, maka hukum yang berlaku di pesawat atau kapal tersebut masih menggunakan hukum dari Indonesia. Kemudian asas nasional aktif itu titik fokusnya kepada warga negaranya. Kemudian asas nasional pasif itu yang ditekankan itu kepada perlindungan keamanan suatu negara, seperti contoh keamanan ideologi negara, kemudian keamanan perekonomian suatu negara, keselamatan kepala negara atau wakil negara RI, yang mana di situ apabila terjadi suatu penghinaan kepada kepala negara RI, maka orang Indonesia ini bisa menghukum orang luar negeri itu, kecuali tanpa adanya suatu ekstradisi dari kedua negara yang berselisih tersebut. Kemudian asas universal, yaitu kepentingan hukum yang dilindungi untuk keseluruhan warga yang ada di dunia ini. Contohnya seperti kejahatan genosida, itu dalam hukum pidana kita menggunakan asas universal. Kemudian asas legalitas, di mana di sini yang perlu kita ketahui ada suatu hal, yaitu nullum delictum nihil poenesa praeviria legi punali, di mana di situ artinya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. Maksudnya adalah seseorang tidak akan dijatuhi suatu sanksi jikalau tidak ada suatu hukum yang berlaku di dalam masalah tersebut. Nah, kemudian untuk asas yang selanjutnya ada asas transitoir, di mana di sini menjelaskan bahwasanya suatu hukum yang berlaku dan telah ditetapkan itu tidak akan berubah meskipun terdapat suatu hukum baru yang menghukumi suatu hal yang sama. Kemudian ada asas retroaktif, di mana di sini adalah hukum itu tidak berlaku surut. Nah, ini terdapat meskipun pada hakikatnya hukum itu berlaku surut, namun dalam hukum pidana terdapat yang namanya asas retroaktif, di mana di sini terdapat suatu pengecualian hanya berlaku untuk suatu hal yang sifatnya tindak pidana itu besar. Nah, kemudian untuk tindak pidana yang lainnya tetap berlaku asas non-retroaktif, bahwasanya hukum itu berlaku surut. Nah, setelah itu, maka di sini saya akan mengutarakan asas-asas yang saya temukan dalam pencarian saya. Namun, di sini saya sangat meminta maaf karena saya hanya menemukan 2 asas yang terdapat dalam hukum pidana. Karena sudah saya coba mencari di beberapa jurnal, kemudian beberapa file PDF, kemudian di beberapa buku di Ipusnas, juga hanya terdapat 2 asas tersebut yang belum disebutkan oleh Ibu Ifati. Yang pertama ada asas tindak pidana tanpa kesalahan, dan yang kedua ada asas larangan penggunaan analogi, di mana asas tindak pidana asas tindak pidana tanpa kesalahan ini titik pusat pembahasannya bahwasanya bahwasanya tindak pidana itu ya tindak pidana, kesalahan itu ya kesalahan. Maksudnya karena pada hakikatnya kedua hal ini adalah suatu hal yang berbeda. Mengapa demikian? Karena hukum pidana ini fokus pembahasannya itu jikalau terjadi suatu kesalahan, maka kita merujuk kepada norma hukum yang ada.
Namun untuk kesalahan, jika terjadi suatu kesalahan, maka fokus pembahasannya itu kita arahkan ke spekulasi masyarakat terhadap suatu kesalahan tersebut. Oleh karena itu, meskipun dalam tindak pidana ini sudah dikatakan sesuai atau memenuhi unsur-unsur hukum pidana, namun masih diperlukan suatu pembuktian atas kesalahan tersebut. Ini untuk salah satu pendapat dari ilmuwan, jikalau tindak pidana itu digabungkan dengan suatu kesalahan. Namun karena kita menggunakan asas tindak pidana tanpa kesalahan, maka dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana itu berbeda dengan kesalahan. Kalau tindak pidana itu kita merujuk kepada suatu norma hukum yang ada. Namun jika kesalahan itu fokus pembahasannya lebih dipusatkan kepada subjeknya, pendapat dari para subjek itu sendiri. Kemudian untuk asas yang kedua, yaitu ada asas larangan penggunaan analogi. Jadi di sini maksudnya analogi itu adalah pemahaman sesuatu terhadap sesuatu, atau dalam istilah usul fikih kita kenal dengan istilah qiyas. Nah, dalam hukum pidana itu ada beberapa pendapat, yang mana ada ilmuwan yang mengatakan bahwasanya hukum pidana itu memerlukan adanya qiyas, meskipun kesemuanya sudah ditulis di dalam suatu undang-undang yang ada. Namun ada lagi yang lainnya mengatakan bahwasanya hukum pidana itu tidak memerlukan adanya qiyas, seperti yang ada di asas yang saya sebutkan ini, yaitu asas larangan penggunaan analogi. Jadi dalam hukum pidana, meskipun terdapat suatu hal yang baru, kita tetap menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh sebelumnya, yakni hukum yang telah ada di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai asas-asas daripada hukum pidana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.